Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Channel Teguh Story. Tempat tutorial pendidikan. Yuk coba kerjakan latihan soal P3K 2021 untuk mengevaluasi kemampuan kamu mengerjakan soal-soal P3K terkini. Tenang aja, lengkap dengan jawaban. Kali ini kita akan membahas kompetensi pedagogik. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel Teguh Story dengan cara like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Oke, kita langsung saja. Let's go! Soal pertama. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknis pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini penerapan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di sini berarti harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, next kita bahas soal yang kedua. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respons, yang dapat diamati semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah yang A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah behaviorisme. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada keterangan stimulus dan response, ya, atau respons. Jadi, kalau ada kata ini, berarti ini udah jelas bahwa teori belajarnya adalah behaviorisme. Lanjut, kita bahas soal yang ketiga. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi, menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, yang E. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah ya, konstruktivisme. Di sini kuncinya adalah ada keterangan membuat dugaan, mencoba-coba, ya, kemudian ada keterangan menggeneralisasi. Maka teori belajarnya adalah konstruktivisme. Berikutnya kita bahas soal yang keempat. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Mana nih? Di sini mengembangkan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah ya, jelas ya, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Next, kita bahas soal yang kelima. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut.
A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Yang E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang A ya. Silabus itu berisi kompetensi dasar. Sedangkan RPP ini mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Berikutnya kita bahas soal yang keenam. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain: berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Mixture dan fixture, yang E. Kontekstual. Nah, di sini ada keterangan memecahkan masalah secara realistis. Jawaban yang tepat adalah jelas ya, yang C. Problem solving. Lanjut, soal nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, yang E. Meningkatkan motivasi. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, membuat kaitan. Karena di sini pertanyaan kepada siswa itu tujuannya agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi di sini yang tepat kegiatannya adalah membuat kaitan. Berikutnya soal yang ke-8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian, yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang E ya. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Ya. Oke, berikutnya kita bahas soal yang ke-9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah yang A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Yang B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Yang E. Ruang yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Oke, next. Kita bahas soal yang ke-10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi rendah karena A. Suasana belajar kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Jawaban yang tepat yang D ya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nah, ini faktor penyebab kurangnya motivasi dan prestasi.
Lanjut kita bahas soal yang ke-11. Pada soal mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Yang B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Yang E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Mana nih untuk memilih media pembelajaran? Jawaban yang tepat adalah yang D. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kita lanjut soal yang 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Yang B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam sesuatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban yang tepat yang D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Next, berikutnya soal yang ke-13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, itu fungsi dari media pembelajaran. Lanjut soal yang ke-14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru, berdasarkan pengalamannya dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran: A. Project-based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem-based learning. Yang E. Inquiry learning. Di sini dimunculkan permasalahan ya di awal pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat yaitu A ya, project-based learning. Ya, di sini ada mengintegrasikan pengetahuan, kemudian memunculkan pertanyaan menuntun ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya kita akan bahas soal yang ke-15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran: A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. Yang E. Problem-based learning. Di sini kata kuncinya adalah anggota kelompok ya. Kemudian ada melaksanakan pembelajaran mengakomodasi semua anggota kelompok dengan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario. Jadi yang tepat adalah yang E, problem based learning.
Lanjut soal yang ke-16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Perkembangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, sumber belajar hanya dimiliki pendidik ya. Lanjut soal yang ke-17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. A. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah yang mana nih? Yang benar? Yang benar adalah yang A ya. Urut ya, ini udah urut. Menentukan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan, menguji hasil, kemudian mengevaluasi pengalaman. Nah, ini urutan yang benar untuk langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran Project Based Learning. Berikutnya soal yang ke-18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Nah, yang pertama, mengorganisasi siswa dalam belajar. Yang kedua, orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Basic Learning, urutan langkah yang tepat adalah ya, didahului dengan orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengorganisasi siswa dalam belajar, yang terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, itu langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning. Next, soal yang ke-19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengalaman disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Problem Basic Learning. Jawaban yang tepat Discovery ya. Yang terakhir soal yang ke-20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah yang A. Orientasi bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengalaman belajar kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Nah, ini yang urutan yang tepat untuk model pembelajaran kooperatif. Yang tepat adalah yang A ya. Orientasi, bekerja kelompok, kemudian kuis, dan yang terakhir penghargaan kelompok. Nah, inilah yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar ya. See you next time.